Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabarnya saat ini? Adakah kerinduan kita kembali untuk bergumul dengan kebenaran firman Tuhan? Jika iya, katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yoel, pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-8, di mana judul perikopnya berkata demikian: hukuman atas musuh-musuh Israel. Izinkan saya membacakan ayat yang kedua demikian: Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku, milikku sendiri Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup sebagai milik kepunyaan Allah, demikian tema renungan kita pada saat ini. Saudara-saudaraku, pernahkah kita memiliki sesuatu yang berharga atau adakah? Apakah itu? Apa dia motor, mobil kah? Atau hewan peliharaan, dogi kah, kucing kah, atau apa? Atau kita punya barang kesayangan, gantungan kunci kah, boneka? Atau bahkan kita punya sesuatu yang teramat berharga, keluarga, jabatan, atau bahkan mungkin tanaman cabai maupun tanaman bunga atau dan lain sebagainya. Nah, saya bercerita sedikit Bapak Ibu, saudara-saudariku. Saya mengajari anak saya tentang sebuah prinsip begini. Ketika anak saya memiliki mainan, saya katakan ia berhak penuh atas mainan yang ia punya. Artinya, dia boleh berbagi kalau mau, kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Karena itu haknya, karena itu mainan miliknya. Namun dia juga ingat satu hal. Kalau barang itu milik orang lain, atau bahkan mungkin itu mainan temannya, dia atau kita, saya katakan demikian, boleh minta izin pinjam atau bahkan meminta, kalau bisa dalam bentuk makanan dan lain sebagainya. Tapi merebut atau mengambil dengan paksa itu tidak boleh. Sebab itu berpotensi menyakiti orang lain atau bahkan menyakiti dirinya sendiri. Seperti bisa menyebabkan kecewa, marah, kesal, bahkan mungkin akan berkelahi karena mainan atau benda yang mungkin direbut dan diambil dengan paksa, baik dari dirinya ataupun dari orang lain. Jadi kembali kepada berangkat dari kata milik atau kepunyaan atau hak. Ya, milik itu sama dengan kepunyaan atau hak. Sesuatu yang kita punya, kita miliki, kita berhak dan berkuasa penuh atasnya. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita juga berhak atas milik dan kepunyaan kita. Apalagi jika milik kita adalah hal yang berharga, kita kasihi, kita banggakan, pasti kita rawat dengan baik, kita jaga, kita pelihara. Sehingga kalau ada orang yang lain ambil paksa, rebut, apalagi merusak milik kita, jelas membuat kita marah. Dan kita berusaha membela hak kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, Allah juga menyebut Israel adalah miliknya, kepunyaannya. Allah berhak atas bangsa itu. Allah mengasihi bangsa Israel. Ia menjaga, merawat, memelihara, mendidik, membentuk bangsa itu dengan perhatian penuh, dengan cinta, kasih, bahkan pengorbanan. Oleh sebab itu Allah marah dan murka
saat milik kepunyaannya direbut, diambil, bahkan dirusak, dijajah, disakiti, membuat mereka menderita, menindas mereka. Allah tidak suka akan hal itu. Karena itu Allah berkata bahwa Allah akan membalas perilaku bangsa-bangsa yang menindas umatnya. Bahkan yang tercatat dalam kitab Alkitab diantaranya ada Tirus, Sidon, Filistin, Mesir, maupun Edom. Allah menjaga dan memelihara, membela milik kepunyaannya karena kasihnya yang besar akan kepunyaannya, akan miliknya. Allah membela, Allah pembela bagi kepunyaan dan miliknya. Bukankah sungguh membanggakan Bapak Ibu Saudara-saudaraku kalau menjadi milik Tuhan? Artinya kita akan bangga memiliki Tuhan yang membela kita sebagai milik kepunyaannya dan bahkan memelihara, menjamin kehidupan kepunyaannya. Dijaga, dirawat, dikasihi, dibela, ditolong, diberkati, dibentuk juga sesuai dengan kehendaknya. Tentu kita percaya Tuhan membentuk miliknya menjadi jauh lebih indah. Tapi pertanyaannya, adakah atau sudah sungguhkah kita mengimani bahwa kita adalah milik Allah? Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, ciri-cirinya bukan hanya dicintai, dilindungi, ditolong, dibela, diberkati, tapi juga siap dibentuk, siap dipimpin berdasarkan dan sesuai maunya Tuhan. Kita siap diproses dan tidak boleh protes. Karena kita milik kepunyaan Tuhan. Tuhan memiliki kita. Dia yang memproses kita. Kita siap diproses dan dibentuk dan tidak boleh ada protes. Kita tidak boleh melawan saat Tuhan bentuk kita. Saya ada melihat nas lain dari kitab Roma pasal 9 ayat 20 hingga 21 berkata demikian. Siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Tukang periuk berhak dengan bejana yang ia bentuk. Ya demikian juga Allah dengan kita. Jadi kita tidak boleh melawan saat Tuhan bentuk kita, saat Tuhan proses kita. Tapi sifat manusia kan cenderung suka melawan, suka protes dengan Tuhan karena merasa tidak sesuai dengan kemauannya. Lalu kembali lagi, kalau demikian pertanyaannya, apakah benar kita merasakan bahwa Tuhan memiliki kita atau bisa dikatakan kita milik Tuhan? Kalau demikian, firman Tuhan bersaksi bahwa Tuhan selalu membela miliknya. Tuhan tidak izinkan miliknya diperlakukan sembarangan. Dan kalau kita mau dibela, mau dikasihi, diberkati, ditolong, dijaga, pastikan hidup kita mau dibentuk dan dipimpin oleh Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Bagaimana Tuhan membentuk mereka menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang beriman teguh, bangsa yang kokoh, bahkan mungkin proses itu tidak nyaman. Mereka harus tercerai-berai terlebih dahulu, tetapi sungguh Tuhan menginginkan Israel memiliki kehidupan yang indah di mata Tuhan. Hindari momen protes, tapi nikmatilah momen proses. Demikian kau membuktikan bahwa engkau adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, sungguh kami diberkati. Izinkan kami mengimani bahwa kami adalah milik kepunyaan Allah, yang dicintai, yang ditolong,
yang dijaga, dirawat, diselamatkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, dan kami dibela oleh Tuhan. Juga kami siap dipimpin, siap dibentuk oleh Tuhan. Kami mau berproses dan ajar kami untuk tidak cenderung memprotes Tuhan. Cara Tuhan menjaga dan bahkan membentuk kami begitu unik. Biarlah Tuhan, kami beriman bahwa kebaikan Tuhan terjadi atas setiap orang yang merasa bahwa ia adalah milik kepunyaan Tuhan. Diberkatilah umat-Mu, keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga sidang jemaat-Mu. Tolonglah kami untuk tetap tangguh di berbagai macam pergumulan hidup. Karena demikian kami akan melihat sungguh kami adalah milik kepunyaan Tuhan yang tidak dibiarkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom.